Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Susilawati Banin. Di episode kali ini, aku akan membacakan sebuah cerita horor yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Bonaventura Genta atau Agan Genta. Cerita ini dituliskan oleh Agan Genta di Treat Diary Misteri Kaskus tahun 2017 yang dulu sempat booming. Nah, di sini aku langsung bacain ceritanya Agan Genta ya, guys. Halo agan-agan kaskuser pecinta cerita horor. Lama aneh di sini cuma jadi silent reader dan ikutan baca cerita-cerita horor di sini. Timbul keinginan buat mulai nulis cerita based on pengalaman aneh pribadi yang menurut aneh bakalan menarik buat di-share karena lebih seram dari cerita horor manapun di jagat Kaskus Raya. Karena cerita yang akan aneh tulis nanti sangat berkesan dan terjadi hampir 2 tahun di kehidupan aneh. Semua yang aneh tulis di sini based on true story dan tidak ada pengarangan cerita sedikit pun. Begitu juga untuk nama tokohnya tetap asli. Aneh berharap barangkali teman aneh ada yang baca cerita ini bisa ikut tambahin pengalaman mereka sendiri tentang cerita ini. Warning, dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap merahasiakannya. Dan bagi yang masih penasaran, mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja. Tidak perlu mencari dan menerka-nerka. Let mystery be a mystery. Untuk kebaikan kita bersama dan sisi unik dari cerita ini, hormatilah mereka yang tampak dan tak kasat mata. Sebelumnya, perkenalkan nama aneh Genta. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, di mana aneh masih aktif menjadi mahasiswa di Jogja. Dulu aneh nyambi kerja part-timean di sebuah perusahaan selama hampir 3 tahun. Sekarang aneh udah lulus dan kerja di Semarang. Tapi aneh masih sering main ke tempat kerja aneh yang dulu sekedar buat ketemu teman lama. Bukan tentang cerita seram yang aneh alamin di tempat aneh tinggal, kampus atau tempat umum di Jogja. Tapi semua pengalaman horor yang aneh alamin terjadi di tempat aneh kerja dulu. Semua hal-hal yang bersifat kasat mata dan secara terus-menerus datang di kehidupan aneh. Oh iya, tempat aneh kerja dulu sebelumnya ada 3 kantor. Sebelum akhirnya semua digabungin menjadi satu tempat. Dan kita semua hampir 40-an orang karyawan yang menghuni tempat ini. And then the story begin. Panas terik udara siang hari menyelimuti kota Jogja. Tampak sekumpulan pemuda sedang berkumpul di sekitaran Jalan Palagan. Rentetan jalan yang punya sejuta cerita tersendiri untuk para pemuda tadi yang telah saling mengenal satu sama lain sebagai sebuah keluarga kecil hampir kurang lebih 2 tahun. Ya, berat rasanya untuk kami pindah dari tempat di mana kami berjuang bersama dalam suka dan duka dan pindah ke tempat yang baru di mana kami akan memulai pekerjaan dengan suasana yang baru. Siang itu aneh bersama beberapa teman aneh sedang sibuk angkut-angkut barang dari kantor lama menuju kantor baru kami yang terletak di Jalan Magelang. Segala proses pindahan kami dilakukan secara langsungan dengan beberapa mobil, sehingga kami tidak perlu bolak-balik Jalan Palagan ke Jalan Magelang yang lumayan menguras keringat mengingat panasnya udara Jogja saat itu. Dan tibalah kami untuk pertama kalinya di kantor baru kami, tempat di mana kami akan bekerja nanti. Kesan pertama aneh waktu ngelihat kantor baru aneh, tempatnya lumayan besar dan bersih. Ada 2 taman di depan dan di tengah yang bisa dipakai buat nyantai bareng.
Ruangan kerja per divisinya pun lumayan besar. Jadi lumayanlah bisa dipakai buat tidur bareng kalau lagi lembur divisi. Kantor aneh ini ada 2 lantai. Lantai atas bisa buat ngegalau sambil lihat langit Jogja. Terus di ruangan tengah ada semacam minibar gitu. Dalam benak aneh kepikiran pasti bangunan ini sebelumnya adalah bekas hotel melati atau semacamnya. Dilihat dari banyaknya kamar dan tata ruangannya, aneh gak kepikiran horor sedikit pun waktu itu. Kebayang tempat ini pasti bakalan ramai banget karena 3 kantor digabungin jadi satu, sebelah ring road dan lagi deket sama tempat dugem. Jadi aneh mikir bakalan fun deh ke depannya. Kami pun mulai tancap gas untuk angkat-angkat dan memasang tiap fasilitas ke kamar yang sudah diplot untuk tiap divisinya. Biar cepat selesai. Waktu itu belum begitu ramai karena baru kantor Palagan saja yang mulai pindahan. 2 kantor lagi jadwal pindahannya baru seminggu ke depannya. Akhirnya kelar juga proses pindahannya dan kami semua nyantai bareng di taman tengah sambil ngobrol-ngobrol sampai maghrib. Terus beberapa dari kita dititipin buat tidur jaga kantor malam ini. Berhubung aneh masih ada kerjaan dan tugas kuliah, jadi aneh nyanggupin aja buat jaga kantor. Hitung-hitung bisa pakai internet gratis dan kerja fokus mumpung belum begitu ramai. Jatah jaga kantor malam ini berarti ada aneh dan 5 teman aneh yang namanya Bebek, Yoga, Mas Ompong, Mas Umar, dan Mas Sukma. Masih pada bau keringat, tapi yang namanya kumpulan jomblo cuek aja dan asik di depan laptop masing-masing sambil bahas kerjaan. Kebetulan aneh, Bebek, Yoga, Mas Umar, monggo itu satu divisi kan. Jadi di ruangan kita ramai sendiri waktu itu. Sementara 3 teman aneh yang lain pada di ruang tengah. Masih inget kan kalau siang tadi kita habis pindahan, beberapa dari kita nyempetin mandi dulu sebelum lanjut aktivitas. Di kantor aneh ini ada 4 kamar mandi yang bisa dipakai. Tapi berhubung 1 kamar mandi di lantai atas masih butuh dibenerin dulu salurannya, jadi kami cuma pakai 3 kamar mandi di lantai bawah. Aneh waktu itu mandi di kamar mandi di dekat ruangan divisi aneh, sebelahan sama gudang yang gak tahu kenapa waktu itu gak bisa dibuka. Tambahan sedikit, gudang ini udah dipanggilin tukang kunci dari yang di pinggiran jalan ampe yang pro, tapi sampai detik aneh nulis cerita ini, gudang tersebut tetap gak bisa dibuka. Mau tahu kenapa? Simak terus aja deh makanya, hehe. Lanjut yang mandi tadi, aneh cuekin aja tuh gudang sebelah karena emang aneh gak tahu ada yang janggal dengan ruangan tersebut waktu itu. Aneh masuk tuh kamar mandi sambil ngerokok plus buka sosmed via handphone dulu di dalam. Tiba-tiba, bohlam lampu orange kamar mandinya mati. Karena aneh emang cuek dan pendiam orangnya, aneh gak mikir aneh-aneh waktu itu. Palingan juga temen aneh ada yang iseng atau bohlam memang belum diganti karena baru pindahan. Aneh nyalain deh flashlight iPhone aneh buat bantu penerangan. Jadi deh aneh mandi dalam kegelapan tanpa ada pemikiran parno sama sekali. Tapi anehnya waktu aneh mandi, sumpah hawa di kamar mandi bisa panas banget. Padahal aneh mandi juga pakai air kan. Palingan juga pengaruh pindahan, agak pengap-pengap dikit soalnya lama gak dipakai. Kelar mandi, aneh keluar pasang gaya stay cool biar temen aneh yang aneh kira ngusilin aneh kecewa karena ngusilin aneh tadi dan gak taunya ruangan divisi aneh kosong. Langsung deh aneh BBM mereka lagi pada di mana dan gak taunya mereka lagi pada makan di Burjo deket kantor. Aneh masih mikir paling juga
Tetep mereka yang matiin lampunya, terus pada kabur. Ane susul deh mereka ke Burjo. Tapi waktu Ane keluar ruangan, Ane tengok ke kamar mandi, lampunya udah nyala lagi. Dalam hati Ane bergumam, sial, jadi orang pertama nih yang diajak kenalan. Mau cerita ke yang lain, ntar dikira cemen. Jadi Ane tetap posting aja, positive thinking aja, mikir kalau tadi bohlamnya emang adat. Bodo amat lah, makan dulu aja sambil beli susu biar strong, melek sampai malam. Balik kelar makan di Burjo, kami balik lagi ke kantor jalan kaki dan masuk ke ruangan masing-masing. Niat mau kerja tapi males, jadi kami memutuskan untuk nonton film bareng-bareng. Biasanya kalau nonton film gini kami pasang LCD dan nonton bareng-bareng di ruangan divisi Ane. Cuma waktu itu Bebek dan Mas Ompong tetap kerja di ruangan tengah karena ada deadline yang harus dikelarin. Nonton deh kita bareng-bareng film horor, kalau nggak salah judulnya Woman in Black. Tiba-tiba mati lampu dan gelap gulita. Tapi FYI aja nih, ini bukan horor. Kantor Ane ini emang sering banget mati lampu. Emang karena listrik yang dipakai banyak atau gangguan dari PLN. Selang beberapa menit kemudian, Mas Ompong menggerutu keras dari ruangan tengah. Bek, ora masuk nek iki. Si Bebek juga nyautin, iyo mas, ora masuk tenan. Kita yang di belakang cuma ketawa sambil mikir, mampus. Deadline besok mati lampu, kerjaan belum di save, wak. Turut berduka cita ya bro. Terus kita nyusulin mereka karena mati lampu, mending bareng-bareng duduk di ruang tengah. Sambil cerita plus antisipasi kalau ada maling. Duduk akhirnya kita di ruangan tamu, semuanya sambil tiduran di sofa. Sampai pada akhirnya Mas Ompong buka mulut untuk cerita ke kita. Sumpah ya, kalau ini barusan sangat-sangat nggak masuk akal. Masa sebelum mati lampu, MP3 yang aku setel di playlist tiba-tiba ganti sendiri. Jadi lagu Lingsir Wengi. Terus mati lampu. Dan pas di samping telinga aku ada suara cewek bisikin deket banget sambil ketawa. Hihihihihi. Si Bebek langsung nambahin lagi, pokoknya ini orang masuk tenan. Jujur kita kalau ngelihat ada hal aneh selalu blak-blakan. Dan untungnya semuanya pemberani, gak pernah ada yang lari kalau lagi diganggu. Pengalaman dari yang sudah-sudah. Mas Sukma sebenarnya atasan yang sok-sok bijak gitu, terus ngebanyol biar semuanya nggak tegang. Mungkin ada sosok lain yang duduk di antara kami dan ikut mendengarkan banyolan dari Mas Sukma tadi. Suara tawa tadi terdengar lagi. Kali ini kami semua yang ada di ruangan ini mendengar dengan jelas suara tersebut. Terdengar seperti ketawa pendek berulang kali di depan wajah masing-masing, seolah menertawakan cerita kita tadi. Sontak kami langsung diam, saling pandang satu sama lain. Raut muka Yoga tiba-tiba berubah kayak lagi mikir sesuatu. Yoga ini periang orangnya, dan pastinya ada sesuatu yang disembunyikan dari dia setelah kejadian barusan. Entah cuma aneh atau yang lain. Sekarang lagi bayangin gimana bentuk orang yang ngetawain kita tadi, dan menyusun persepsi bahwa ada sesuatu yang gak sembarangan di sini. Pasti. Baru hari pertama dan masih jam 9 malam. Ada apa dengan raut muka Yoga? Malam masih panjang dan kerjaan masih numpuk. Yang kami harapkan waktu itu hanya pagi cepatlah datang. Malam belum terlalu malam. Kami dengan sejuta persepsi horor yang barusan terlintas di hadapan kami masing-masing
masih mencoba menerka-nerka ada apa sebenarnya di balik semua ini. Jelas-jelas suara tawa tadi sudah pasti menghantui pikiran malam ini. Tidak mungkin rasanya untuk berpikiran pulang ke rumah masing-masing, mengingat kondisi baru saja pindahan, mati lampu, pasti sangatlah rawan untuk ditinggalkan. Jadilah kami berpura-pura melupakan kejadian tadi, padahal aneh yakin dari sekian orang di sini lagi nyari alasan biar bisa izin pulang. Hahaha. Mau nyelidikin barang pun juga udah gak kepikiran sama sekali. Mau ke kamar mandi aja takutnya setengah mati. Ini malah pengen nyelidikin bangunan gede yang sebagian besar masih kosong tanpa penerangan sama sekali. Kami cuma bisa bertanya satu sama lain, sebenarnya dulu bangunan ini bekas apa? Mas Sukma selaku atasan pun juga tidak tahu menahu tentang bangunan ini, karena dia hanya bertemu kontraktornya waktu itu. Katanya sih nggak ada masalah apa-apa, cuma dulunya sempat kosong selama 2 tahun sebelum akhirnya bangunan ini kami kontrak untuk 2 tahun ke depan. Tebakan demi tebakan terus muncul dalam hati Ane. Soalnya dari awal Ane berasumsi tata bangunannya mirip banget sama hotel. Kalau ini memang hotel dulunya, ada cerita apa sebelumnya kalau memang pengalaman horor yang kami alami barusan ini nyata? Bahkan sampai detik ini pun Ane sendiri nggak tahu dulunya bangunan ini dipakai untuk apa di masa lampau. Biarlah Ane juga gak mau mikir keras-keras banget. Sehoror-horornya tempat ini besok juga bakalan rame banget kalau udah keisi semuanya. Biar mampus tuh setan nakutin segerombolan anak muda yang biasanya insomnia. Hahaha. Gak kerasa kami berdiskusi tentang asal muasal bangunan dan daerah ini. Akhirnya listrik kembali nyala. Aman, pikir kami waktu itu. Semuanya segera bergegas ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan kesibukan. Mas Ompong yang masih sedikit terngiang-ngiang dengan kejadian tadi meminta Mas Sukma untuk menemaninya mengerjakan deadline yang sudah harga mati harus selesai. Sementara Bebek sudah menyerah dan memilih bergabung bersama yang lain di ruangan divisi Ane. Di ruangan Ane setelahnya, kami kayaknya masih belum kapok dengan kejadian tadi. Iseng-iseng kami buka bareng-bareng di YouTube tentang penampakan hantu Jepang waktu itu. Sambil sesekali ada yang sibuk sendiri dengan laptopnya untuk ngerjain tugas kuliah. Dan back to normal, ketakutan semuanya sudah sedikit mereda, termasuk Yoga yang dari tadi hanya diam waktu insiden tawaan di ruang tamu. Pikir kami sekarang, kan kita bareng-bareng nih di ruangan gak bakalan takut. Andai aja ada gangguan supernatural lagi. Hehehe, mending latihan persiapan mental dulu, lihat video-video penampakan. Jadi ntar gak akan kaget lagi. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Walaupun belum begitu ngantuk, kami memilih untuk gelar karpet kasur di ruangan kami dan nyantai bareng-bareng sambil curcol. Biasanya memang kami tidur di satu tempat bareng-bareng macam ikan teri dijemur. Tapi ya gimana lagi, lebih asik empet-empetan daripada tidur mencar-mencar di bangunan yang masih belum kita kenal. Kita semuanya sudah pasang posisi masing-masing kecuali 2 orang yang masih ada di ruangan tengah tadi. Mungkin mereka bakalan tidur di sofa ruang tamu nanti. Males juga nyusulin mereka, soalnya posisi masing-masing udah PW banget. Bisa direbut ntar posisinya kalau ditinggalin. Belum lagi untuk jalan menuju ruangan tengah itu harus ngelewatin lorong dulu yang waktu itu ruangannya masih kebanyakan kosong karena proses pindahan belum sepenuhnya kelar. Diketawain lagi waktu jalan bisa pingsan deh di lorong. Hahaha.
Cerita ngalor ngidul tentang horor, kami memaksa Yoga untuk bercerita kenapa Doi beda dari biasanya hari ini. Mungkin dia lagi galau atau memang ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Yoga pun buka mulut tentang apa yang dialaminya tadi sore. Jadi katanya waktu Doi mandi di kamar mandi ruang tengah, Doi ngerasa ada yang lagi ngintipin dia. Ada yang lagi ngintipin dia gitu. Padahal juga ngapain banget kan kalau teman sendiri yang ngintipin. Emangnya Bang Ipul? Hehehe. Tapi sorot perhatian itu katanya beda banget. Rasa-rasanya tuh macam pengap-pengap penuh dendam gitu. FYI Gan, kamar mandi di kantor aneh horor semuanya Gan. Back to Yoga. Cuek aja sambil terus mandi plus nyanyi-nyanyi biar kagak takut. Terus kata dia sempet air kerannya bisa bau amis banget dan ngucur deres. Kalau dinalar masih biasalah kalau kerannya bermasalah. Mungkin karena gangguan saluran airnya lah ya. Cuma bau amisnya itu loh yang agak nggak masuk akal. Tapi kemudian dari ventilasi kaca tadi si Yoga nengok pelan-pelan karena udah terlanjur gak tahan sama tatapan yang ngawasin dia dari tadi. Dan perlahan nampak rambut ijuk hampir mirip kayak sapu yang warnanya hitam gitu, ngejulur pelan-pelan keluar melalui celah ventilasi. Tentu yang ada di pikiran Yoga waktu itu simple, karena dia emang gak pinter-pinter amat orangnya. Sangka palingan ada yang lagi bersihin lorong sebelah. Kebetulan sore itu memang masih ada satu tukang yang tinggal buat bantu natain dan bersih-bersih. Tapi dilihat-lihat rambut ijuk itu kok makin panjang, hampir satu jendela ventilasi. Dan yang bikin ngeri, keluarnya itu bisa berirama banget, macam pelan terus berhembus karena angin kecil gitu. Padahal dari mana? Di kamar mandi pengap gitu. Yoga pun langsung cepet-cepet mandi tanpa ngeliat belakang dan keluar dari kamar mandi. Menurut pengakuan karyawan dan klien, emang banyak yang sering lihat kepala dan rambut cewek dari ventilasi kamar mandi itu. Aneh sendiri waktu itu juga pernah ngalamin soalnya. Hampir mirip horor-horor Ju-on gitu deh pokoknya. Ceritanya di part lain ntar. Kami yang lagi tiduran tadi sempet gak percaya juga awalnya. Soalnya ini cerita udah khayal banget. Kami mikir wah ini si Yoga kebanyakan nonton film kali ya. Sampai nanti pada akhirnya kita semua percaya akan penampakan dari sosok yang diceritakan Yoga tadi. Makanya rajin update thread ini ya. Akan ada beberapa gambar yang aneh sempet selempitin di luar indeks nantinya. Kita malah ketawa-ketawa bikin lelucon. Sara tentang penampakannya si Yoga tadi. Padahal kalau ditarik garis lurus dari insiden ketawa di ruang tengah dan rambut ventilasi ya nyambung banget sebenarnya. Berarti emang ada mbak-mbak dari dunia lain yang ngefans sama kita-kita. Tapi emang dasarnya kita aja yang gak bakalan percaya kalau belum lihat langsung. Gak ada maksud nantang sih. Di tengah guyonan tadi Mas Umar nyeletuk gini. Dulu waktu aku masih handle klien di sebuah sekolah negeri di Jogja, kita lagi bahas konsep di bawah pohon karet raksasanya itu, sambil iseng ngobrolin cerita serem di sekolah itu. Terus ada anak yang bilang gini, Mas, tahu gak sih kalau kita lagi ngobrolin kayak gini, mereka juga ada di samping kita ikutan ngedengerin cerita kita. Tuh, mereka lagi pada ngetawain cerita kita. Si anak ini emang dikenal sakti gitu sama temen-temennya.
Yang mau dipaparin di sini poinnya adalah sekarang kita lagi bahas kayak gini, udah pasti yang di sekitar kita ikutan ngedengerin juga kan. Dan mungkin juga ketika Agan lagi baca cerita ini, mereka lagi ngetawain pemikiran dan persepsi Agan tentang mereka. Ah, bodo amat mereka mau denger apa kagak. Kita kan juga anak yang lumayan nakal. Udah pastilah setan jadi temen. Kita gak usah takut. Pemikiran parah jangan ditiru ya. Padahal aneh yakin kita semua lagi mikirin sesuatu sambil lihat langit-langit. Tiba-tiba kompor di dapur bunyi, kayak ada orang lagi masak air gitu. Nggak ada pemikiran horor sama sekali waktu itu, karena dalam pikiran kita, palingan 2 orang di ruang tengah lagi bikin kopi buat asupan melek sampai pagi. Terbesit keinginan, wah kayaknya enak nih sebelum tidur Indomie rebus telur dulu sambil bikin susu anget. Terus Mas Umar yang paling tua di situ nyuruh temen aneh yang namanya Monggo buat berangkat ke Indomaret beli stok persediaan buat masak-masakan. Go ke Indomaret sana beli mie sama minuman buat anak-anak. Oke mas, tapi aku minjem uangmu dulu ya, soalnya daripada ngambil ke ATM, hehehe. Minjem terus, hahaha. Bentar aku nyari dompetku dulu. Kondisi kamar gelap, jadi perlu ngeraba-raba dulu gitu deh. Belum sempat Mas Umar ngasih duit ke Monggo, dia bengong lihat ke jendela ke arah dapur. Sambil agak gak percaya, dia nyuruh kita buat ngeliat semuanya ke arah dapur. Bro, itu siapa ya? Nada datar banget, gak ada panik-paniknya. Anak-anak, siapa mas? Cewek dari dugeman sebelah nyasar ke sini. Wak. Mungkin. Seketika anak-anak langsung penasaran kan, bangun males-malesan dari kasur sambil lihat ke arah dapur dan aneh bergumam, kurang ajar. Sesosok lansia, wajahnya pucat sekali, matanya agak ada kerutan hitam, menggunakan mukena sedang melakukan sesuatu di dapur. Sesekali dia menoleh ke kita dan tersenyum kecil sambil mengangguk. Badan aneh rasanya lemes banget. Sumpah, seumur hidup aneh baru lihat penampakan sengeri ini. Entah dia manusia lagi numpang sholat aja, atau penghuni baik, atau apalah. Raut mukanya bikin aneh terngiang-ngiang lagi akan kejadian waktu itu. Seakan dia meminta izin untuk terus mengerjakan sesuatu di dapur tadi. Sontak nafsu makan kami langsung hilang. Kita semua langsung nyerbu kasur dan pelukan satu sama lain sambil menggerutu penampakan barusan. Sesekali aneh tengok sembunyi-sembunyi, ada langkah kaki bolak-balik di depan ruangan aneh. Aneh yakin ini kaki si nenek. Soalnya kami lihat dengan jelas banget ada kain menjulur putih dan jalannya pelan banget. Kami tunggu sampai langkah kaki itu hilang dan dipastikan gak bakalan balik lagi. Sekitaran 15 menitan lah ya, pemandangan itu hilang dan kami agak lega. Satu persatu mulai duduk, tapi gak ada yang berani ngelihat ke jendela. Duduk ngelingkar sambil nyalain rokok. Frustasi semua, gak ada yang bisa tidur. Sumpah, aneh kalau lihat muka si nenek tadi. Jahat ya enggak, tapi gak tahu kenapa bisa ngeri banget ya. Kami saling tidak percaya akan penampakan tadi. Kita masih ngerasa yakin kalau si nenek ini warga yang mungkin cuma numpang sholat. Tapi sholat apaan ya jam 2 pagi gini? Kami pun langsung teriak manggil-manggil Mas Ompong dan Mas Sukma.
Siapa tahu mereka emang tadi ada warga yang masuk atau apalah. Belum selesai ngisep sebatang, belum sempet teriak manggil mereka, tiba-tiba dari jendela, kepala si nenek bermukena tadi nyelip masuk dengan cepatnya dan terlontar kata Kulo Pinara Rumiyin Gih dari mulutnya dengan aksen Jawa kromo alus, yang artinya saya mampir sebentar ya. Kulo Pinara Rumiyin Gih, sebuah kata yang terus terngiang di benak kami. Pikiran kami sudah bercampur aduk antara wajah dan suara dari sosok tadi. Beberapa dari kami sengaja memalingkan wajah dari pemandangan tersebut. Ada juga yang sengaja menutup wajahnya sambil terus mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah berulang-ulang. Niat sudah kacau antara ada keinginan untuk lari atau tetap pasrah di ruangan ini. Jelas untuk lari dari ruangan tadi, kita harus menerobos pintu tempat di mana sosok itu menampakkan dirinya. Perlahan-lahan, kami membuka sedikit pandangan kami ke jendela tadi, sembari berharap wujud tadi segera lenyap dari pandangan. Ketika kami membuka pandangan perlahan, dan yang terjadi, nenek tadi menggoyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil mengulang ucapan teman aneh tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami pun cuma bisa bengong melihat kejadian itu, antara takut, gundah gulana, dan putus asa atas segala usaha untuk kabur. Sekali lagi mata terpejam dengan harapan yang masih sama. Akhirnya setelah beberapa saat kami sedikit bernafas lega karena si nenek sudah pergi. Serentak kami lari menuju ruang tengah menghampiri kedua teman kami yang masih sibuk di sana. Langsung kami paparkan semua kejadian yang kami alami barusan. Tapi dua teman kami malah bikin bercandaan. Udah jadi kebiasaan buat orang yang nggak ditampakin, biasanya kita bercandain mereka. Harus lihat sendiri biar bisa bilang takut dan percaya. Ngobrol dan pengen banget rasanya pulang. Nggak kuat mentalnya di hari pertama udah diteror begituan. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Nanggung juga rasanya kalau harus pulang bentar lagi udah pagi. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur berjamaah di ruang tamu sambil nyalain TV. Udah ya Tan, setan ya bukan tante. Kami udah capek mau tidur, jangan diajakin main lagi. Kembali ke tahun 2010 sampai 2011 waktu masih SMA dulu. Ane pernah beberapa kali ikutan acara naik gunung bareng beberapa teman SMA. Dulu naik gunung belum jadi aktivitas mainstream kayak sekarang. Tujuan kami waktu itu adalah Gunung Merbabu, yang masih kategori aman buat pemula. Waktu itu cuaca memang sedang musim hujan. Sepanjang perjalanan kami selalu ditemani selimut kabut yang perlahan muncul dari balik pepohonan. Segala pertanyaan sudah terangkum di kepala Ane dari segala artikel yang sudah Ane baca tentang tempat angker yang ada di Gunung Merbabu. Waktu itu Ane belum pernah mengalami hal supranatural apapun. Ada mitos tentang kalau mau lihat hantu ya di gunung lah tempatnya. Cerita ini yang membuat Ane tertantang buat mulai pendakian di malam hari. Jadi segala keraguan Ane akan hal tersebut mungkin bisa sedikit terjawab kalau Ane beruntung. Sepanjang jalan pendakian, Ane selalu mainin senter Ane ke arah pohon sambil nyari-nyari kalau ada yang aneh di hadapan mata Ane. Nihil, padahal Ane udah niat banget pengen ngeliat kayak begituan. Bahkan di pos pertama atau di kuburan, Ane pun juga gak ngerasa ada yang aneh.
palingan juga cuma mitos nih artikel. Pencarian terus berlanjut selama perjalanan kami. Sampai pada akhirnya kita sampai di pos 2 yang berupa tanah lapang. Di sana banyak berkumpulan pendaki-pendaki lain yang sedang bermalam sebelum melanjutkan ke puncak. Duduk-duduk sebentar sambil minum, kami semua berdiskusi apakah akan bermalam di sini atau tetap lanjut untuk ngejar sunrise. Kami memilih untuk tetap lanjut setelah ambil nafas dan bersosialisasi sejenak dengan para pendaki lain. Sesekali Ane masih berusaha memainkan senter Ane ke setiap arah. Mana mungkin bakalan nongol di tempat beginian. Orang lagi rame, pikir Ane waktu itu. Udara dingin waktu itu karena hujan gerimis mengiringi langkah kami dari base camp pendakian sampai ke titik ini. Kita duduk di seberang tempat sambil ngemil sedikit persediaan yang kami bawa. Kerasa senggolan tangan teman Ane waktu Ane lagi tiduran buat ngatur nafas. Dia bilang, "Gen, aku lihat sesuatu di balik pohon yang tumbang itu," sambil dia nunduk ke bawah dan matiin senternya. Ane langsung dengan sigap ngejawab pelan teman Ane yang namanya Rido ini. "Mana, Do? Di mana?" Tangan Ane langsung nyergap senter dan nyari pohon yang dimaksud Rido tadi. Wajah Ane mendadak pucet, lemes. Tubuh Ane di balik pohon yang tumbang tadi. Untuk pertama kalinya Ane lihat dengan jelas, bahkan sangat jelas, sesosok wanita tertunduk memakai baju putih bersimbah sedikit darah di bajunya. Di luar bayangan Ane kalau bakalan ada darahnya segala, dan wanita ini lumayan tinggi, bersembunyi, mungkin tingginya seane 180 cm, dan mengintip dari balik pohon setengah tumbang, jadi cuma ketutup kakinya doang, sisanya ya jelas. Entah kenapa dalam sekejap mata, biarpun doi tertunduk, Ane bisa ngerasain hawa ngeri kayak doi minta tolong gitu. Mungkin dia matinya penasaran kali ya dulunya. Masa bodoh deh, udah keburu shock ngelihat penampakan for the first time. Ane geletakin senter Ane untuk beberapa saat. Ane cuma ngeliatin tanah sambil ngobrol sama teman Ane, si Rido tadi, kalau yang dibilang sama doi emang bener adanya. Dan kita ngasih kode ke teman-teman gini, "Bro, ada rules pendaki sebenarnya kalau ente ngelihat sesuatu yang ganjil, nggak boleh diceritain sampai ente semuanya ngumpul di puncak atau sudah turun di base camp. Tapi berhubung pemula, ya mending takutnya dibagi-bagi." Memang salah sepertinya nantangin kayak gitu di daerah yang emang dibilang pusat kerajaannya. Dan emang terbukti sekali diliatin, Ane langsung kicep. Bodoh pokoknya habis ini tetap harus jalan. Gak usah ngeliatin spot tadi sambil liatin kaki teman Ane aja jalannya. Tapi tantangan Ane, semua niat Ane yang udah Ane kumpulin sebelum mendaki buyar semuanya. Waktu teman-teman Ane udah mutusin buat jalan lagi, boleh percaya apa enggak, tapi Ane lihat di seluruh lapangan tadi isinya pocongan semuanya. Mungkin ada sekitar puluhan lah. Jujur Ane gak percaya sama apa yang Ane lihat barusan. Terus Ane pantengin, kok gak hilang-hilang pocongnya. Ane baru tahu kalau pocongan itu tinggi banget, hampir 2 meteran. Beda sama yang di film-film pokoknya. Dari segala penjuru Ane bisa lihat mereka cuma berdiri mematung. Gak cuma di komplek pos 2 aja Gan, Ane masih bisa lihat beberapa di jalan yang harus dilaluin untuk ngelanjutin perjalanan.
Aneh pandangin temen aneh, kok pada biasa aja, masih pada bisa bercanda, lengkap deh kayaknya cuma aneh aja kali ini yang dikasih lihat. Pernah ngerasain gimana ente jalan ngelewatin pocongan dan ente harus belaga kayak gak ada apa-apa. Pengalaman itu masih terbesit jelas di pemikiran aneh. Setiap sosok yang unik seolah langsung kerekam permanen di pikiran aneh. Sambil nyalain rokok aneh duduk santai sore di taman tengah kantor. Oh iya, setelah kejadian itu, aneh hampir semingguan gak main ke kantor. Berhubung hari ini ada rapat progres, ya udah akhirnya mau nggak mau wajib dateng. Kondisi sekarang udah ramai nih kantor karena proses pindahan udah sepenuhnya kelar, jadi udah rame lah, nggak kepikiran kejadian sebelumnya bakal keulang lagi. Setiap ruangan udah keisi dan orang-orangnya juga udah pada mulai aktivitas masing-masing. Goodbye religious grandma, will never see you again. Hahaha. Habis rokok sebatang, terus aneh muter-muter, mampir-mampir ke tiap-tiap ruangan buat lihat-lihat. Ternyata di salah satu ruangan ada satu ruangan yang punya kamar mandi sendiri, tapi isinya cuma bathtub doang. Itu pun udah kumuh karena sampai sekarang emang gak pernah dipakai, cuma dibiarin ditutup tuh kamar mandi. Dan di beberapa spot aneh juga ngeliat ada beberapa patung biksu kecil yang letaknya nyebar. Konon di dalam gedung yang gak bisa dibuka itu juga ada patung biksunya. Menurut teman aneh yang pernah nekat ngintip lewat ventilasinya. Sampai akhirnya aneh singgah di salah satu ruangan yang lagi rame banget. Ternyata anak-anak lagi dengerin cerita dari salah satu teman aneh namanya Mas Rudi. Intinya dia cuma pesen di sini jangan ada yang berbuat aneh-aneh. Soalnya penunggu di sini banyak, suka ganggunya kelewatan, dan ada satu yang katanya rajanya di tempat ini tuh paling bahaya. Mas Rudi ini emang dari kecil orangnya bisa lihat hal-hal begituan. Jadi kedepannya kalau ada apa-apa kita pasti minta tolongnya sama dia. Kembali ke kata raja tadi. Aneh sempat mikir kalau yang kemarin aneh lihat aja udah ngeri. Gimana aneh kalau dikasih lihat si raja ini ya? Aneh sempat nanya tuh ke Mas Rudi. Mas, si raja ini bentuknya kayak gimana? Dan dia ada di mana ya mas? Mas Rudi cuma senyum dan bilang kalau dia nggak berani jelasin lebih jauh lagi. Pokoknya dia tinggalnya di gudang belakang dan kekuatannya jauh di atas normal deh. Dengar kata-kata kayak gitu aneh langsung ser. Tuh gudang posisinya deket banget sama ruangan aneh. Pantesan dari kemarin hal-hal aneh selalu muncul di dekat situ. Ternyata ada rajanya. Hari demi hari berlalu, canda tawa kebersamaan bercampur dengan segala aktivitas kesibukan di tempat ini. Sesaat kami sedikit melupakan kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi tempo hari. Ya, siapa juga yang menyangka tempat yang dihuni puluhan orang beraktivitas hampir 24 jam ternyata menyimpan sebuah rahasia misteri di baliknya. Mas Rudi, sesosok pria kurus yang taat beribadah, tempo hari pernah berpetuah kepada sedikit dari kami untuk menjaga perilaku selama di tempat ini. Karena konon kekuatan negatif di tempat di mana aneh lebih banyak menghabiskan waktu sehari-hari ini sangatlah mengganggu. Bahkan ia juga sempat bilang bahwa penghuni di tempat ini tidak segan berkontak fisik dengan kami. Beberapa dari kami mungkin berpikir petuah itu konyol. Mana mungkin makhluk halus bisa berkontak fisik dengan manusia. Mungkin kalau setannya zombie aneh gak takut, tapi tahu sendiri setan Indonesia bentuknya kayak gimana.
Tapi dasar yang namanya anak muda ya masih terlalu semangat kerja, apalagi di sekelilingnya bekerja dengan teman-teman yang gak kalah serunya. Suara, umpatan, bahkan candaan yang kita singgungkan kepada penunggu di sini hampir setiap hari terlontar dari masing-masing individu. Cuma di tempat ini waktu itu makhluk halus jadi bahan guyonan. Sampai pada akhirnya nanti teror datang tak berkesudahan. Karena memang waktu itu mereka sudah absen untuk menampakkan diri. Mungkin mereka lelah, pikir kami. Tapi sebenarnya mereka seperti sedang menghimpun kekuatan sendiri. Di suatu tengah malam, kalau nggak salah waktu itu sedang memperingati atau mendekati momen malam satu suro. Aneh lupa, orang Jawa pasti familiar. Aktivitas masih ramai seperti biasanya, beberapa dari kami masih mengerjakan kerjaan masing-masing dan beberapa sedang berkumpul di lantai atas untuk bercerita sambil menghirup udara malam. Waktu itu Ane masih inget banget, Ane lagi duduk sambil ngerokok bareng temen Ane yang namanya Winandra di teras ruangan kerja dia. Ruangan kerja teman Ane ini di depan taman tengah persis, jadi kami bisa lihat di sekeliling langsung dari spot ini. Cerita tentang kehidupan dan pekerjaan terlontar dari masing-masing bibir kami, sambil sesekali kami beradu celah dengan beberapa teman yang lagi nyantai di lantai atas. Karena berhadapan langsung, maka Ane dengan yang di atas bisa saling komunikasi, biarpun harus agak teriak sedikit. Tidak ada yang aneh waktu itu. Kami sudah sangat yakin penunggu di sini sudah jengkel sendiri, mau ngerjain kita-kita yang notabene baterainya selalu full dan suaranya lebih dalam daripada mereka. Hahaha. Bruk! Terdengar suara seperti benda jatuh dari lorong sebelah taman. Sedikit penjelasan, kalau lorong sebelah taman ini sebenarnya jadi jalan pintas untuk beberapa orang. Misal ruang tamu lagi rame klien, gak ada penerangan apa-apa, murni lorong sempit sepanjang 3 meter. Kalau ente masih ingat sama penampakan hantu rambut di kamar mandi, nah, belakang kamar mandi itu adalah lorong gelap tadi. Otomatis Ane langsung parno sendiri, pikiran antara itu maling atau sudahlah, karena dua kemungkinan tadi sama besarnya. Ane sama Winandra langsung saling tatap sambil senyum. Feeling kita udah gak enak. Waktu nulis cerita ini jujur Ane merinding keinget kejadian itu. Then WTF moment happen adalah ketika feeling ente udah gak enak dan cunguk-cunguk di atas tadi nyuruh kita ngecek asal suara itu, memastikan kalau emang bukan maling. Jelaslah Ane udah nyerah, nyuruh nyamperin ke lorong gelap. Mau bawa pentung sekalipun, pemikiran Ane udah gak dimaling lagi. Ane sama si Winandra ini sampai berani jamin kalau itu bukan maling. Dikatain udah sama temen-temen di atas, cemen lah, apalah, gak peduli. Kalau emang mau ngecek, ayo pada turun, kita cek bareng-bareng. Di sini nyali Ane udah ciut banget kalau keinget sama si mbak-mbak kamar mandi. Beberapa yang udah Ane kasih bocoran penampakannya, pasti bisa ngebayangin sendiri. Sambil ngetawain kita, beberapa temen Ane yang ada di atas turun buat ngecek barang-barang dan standby di parkiran jaga-jaga kalau emang maling beneran, jadi kita bisa kepung dari dua arah. Waktu semua kaki terinjak di lantai ruang tengah, the most frontal penampakan terjadi di depan semua mata kita. Antara ruang tengah depan
ruang tengah dengan taman ada semacam pintu kaca besar. Grek, grek, grek. Pintu kaca yang membatasi antara Anne dengan teman-teman Anne di seberang sana terbuka dengan sendirinya. Jelas tidak masuk akal, karena untuk membuka dalam keadaan normal secara bersamaan itu butuh 2 orang dengan kondisi pintu harus diangkat sedikit baru didorong. Tapi pemandangan ini meninggalkan banyak saksi. Pintu seberat itu bisa ngebuka pelan-pelan dengan sendirinya sampai terbuka lebar. Sumpah, perasaan antara takjub dengan takut bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya Anne ngeliat gangguan usil makhluk halus bisa sedahsyat ini. Kami cuma bisa melongo ngeliat kejadian itu sambil bertanya, kok bisa gitu ya? Satu sama lain. Kami bergumam, mungkinkah mereka comeback lagi dan membawa teman-teman sebanyak kita punya di sini? Tidak berlangsung lama setelah itu, dugaan awal Anne tentang lorong gelap tadi jadi kenyataan. Sekelebat bayangan, udah bukan sekelebat lagi ini. Sudah jelas banget sosok yang Anne pikirin dari dugaan awal tadi menampakkan keberadaannya di depan Anne sama Winandra. Sesosok wanita yang di kebanyakan cerita hanya menunduk melihat tanah, kali ini menatap tajam Anne dan Winandra. Sambil ketawa cekikikan menutup mulutnya tanpa suara, seolah dia tertawa puas dengan kejadian barusan. Anne masih ingat banget posisinya berdiri di samping pintu, tinggi hampir 2 meter. Wajah pucat pasi agak ngeri, ketawa genit di depan Anne sama teman Anne tadi. Bisa bayangin perasaan Anne, 2 kejadian janggal paling fenomenal terjadi secara bersamaan. Hampir beberapa menit Anne sama Winandra melongo karena shock, kaget, sama geger, gak bisa gerak. Dikasih lihat yang kayak gitu. Udah dikasih lihat yang diem aja, fine, kita udah takut. Tapi ini pakai diketawain, seolah emang si mbak-mbak ini udah ada niat buat ngejahilin kita yang dari tadi berdua curhat di pinggir taman sambil sesekali marnoin dia. Itu baru dari sudut pandang 2 orang yang lagi duduk di taman ya. Ingat rencana awal beberapa teman Anne turun buat ngebantu ngecek lorong dan standby di parkiran. Tapi ngelihat pintu tadi ngebuka sendiri, otomatis pada berhenti kaget semuanya kan ya. Macem-macem penuturan mereka. Segerombolan orang yang mau nyusulin ke lorong katanya lihat di belakang Anne ada makhluk hitam tinggi hampir selangit-langit, matanya merah, kukunya panjang, lagi jalan cepet mondar-mandir di belakang Anne sama Winandra. Anne yang masih melongo lihat mbak-mbak yang ketawanya cekikikan, terus berhenti sambil natap Anne penuh dendam. Mana sempet ngeliat ke belakang, mau bangun dari duduk aja gak bisa. Dan katanya lagi, si item ini habis mondar-mandir terus ngerayap tembok dan jalan cepet ke arah gudang. Awalnya Anne sih gak percaya sama yang mereka lihat. Sumpah hayal banget kayak di film horor. Sampai pada akhirnya nanti Anne lihat sendiri dan memang makhluk tadi begitu bentuknya. 2 rombongan udah kena stun ya sama keberadaan makhluk halus malam ini. Mampus kalian pikir si setannya mungkin. Dan penderitaan kami makin lengkap malam ini oleh teriakan rombongan yang mau standby ke parkiran. Mereka pun berteriak, "Ora masuk banget mbahnya, kenapa harus pakai ketawa sambil angguk-angguk?"
Setelah sekilas, pandangan mereka lirikan sedikit ke arah dapur. Posisi ruangan semua terkoneksi, jadi nggak tertutup tembok, semua bisa lihat jelas satu sama lain. Mendengar kata Mbah, pikiran Ane udah semakin buyar lagi. Pengakuan mereka yang ngeliat, si nenek bermukena ini muncul lagi dan berdiri diem sambil melototin mereka, tapi ngasih senyum kecil. Kenapa sosok yang Ane takutin ada di sekitar Ane semua malam ini? Dan kenapa bisa datang malah di saat kita lagi rame-ramenya? Malam satu suro menurut mitos Jawa memang identik dengan waktu di mana makhluk halus bebas berkeliaran. Posisi Ane sama Winandra waktu itu udah yang paling kecepit. Antara buat kabur harus ngelewatin taman, atau muter lewat dapur, atau ngumpet di kamar dan berharap mereka hilang. Kayaknya mustahil 3 penampakan hilang, sementara teman yang lain bisa ninggalin kita pulang. Anyway, si nenek bermukena ini udah cukup menghantui pikiran Ane sampai sekarang, dan cukup Ane berharap nggak akan ngeliat lagi. Akhirnya dengan memantapkan hati melihat jarak taman dengan seberang yang nggak begitu jauh, Ane sama Winandra saling senggol dan lari terbirit-birit. Ane beraniin diri buat ngelengok ke dapur sebentar, dan si nenek memang lagi senyum kecil dengan mata hitamnya yang melotot sambil angguk-angguk. Bahasa Jawanya Ane udah girapen waktu itu. Pokoknya panik dan cepet-cepet jadi satu rombongan sama yang lain di parkiran sana. Dan ya ternyata they are coming back. Mulai malam ini dan seterusnya, mereka kembali lagi menunjukkan eksistensi mereka di tempat ini dengan hal yang lebih mengerikan kepada kami yang selalu terjaga di malam hari. Huf, huf, huf. Dengan nafas yang terengah-engah, kita semua masih mencoba mengatur nafas setelah sempat lari-lari dengan paniknya. 3 rombongan tadi sekarang sudah berkumpul menjadi satu di teras kantor. Sedikit lega rasanya, ketakutan sedikit mulai berkurang karena kita udah rame-rame sekarang. Padahal dalam keramaian pun bukan jaminan mereka nggak bakalan ganggu lagi. Di sini mulai kelihatan nih muka-muka munafik yang pura-pura nggak takut sekarang, padahal tadinya muka mereka panik semua sambil teriak. Bahkan ada yang menganggap penampakan si hitam tadi sangar banget karena mereka baru sekali ini lihat penampakan makhluk gaib kayak di film-film. Shock semuanya dan takut buat masuk ke kantor lagi kalau mereka masih pada nungguin kita di sana. Dan akhirnya beberapa dari kita ada yang memutuskan untuk pulang dan sebagian menghabiskan sisa malam di kantor dengan tidur bareng di ruang tamu dengan penerangan maksimal dan TV yang terus menyala. Ane kebetulan juga milih stay di kantor, bukan karena Ane sok berani atau gimana, tapi jalan pulang ke kontrakan Ane di daerah Jakal emang ngeri kalau malam gini. Dan waktu itu Jogja lagi ngetren begal. Jadi Ane putuskan untuk tidur dengan para penakut yang sok tegar lainnya. Seenggaknya kalau kita diganggu lagi setelah ini, kita masih bisa teriak bareng-bareng dan berbagi ketakutan karena kita sedulur. Hehehe. Udah Ane bilang di awal cerita, kalau gangguan di tempat ini udah level kronis. Kalau cuma suara-suara sama angin mah udah nggak level. Gangguan kecil kayak gitu udah kita alamin hampir setiap hari di tengah-tengah aktivitas kita, baik pagi, siang, ataupun malam. Sekali lagi Ane admit, belum pernah Ane ngalamin horor yang mengakibatkan sampai Ane terbiasa dengan kehadiran mereka.
Mungkin bagi sebagian orang akan memilih pergi setelah mengetahui betapa angkernya bangunan ini. Tapi bagi kami tidak. Kami semua lebih memilih untuk tinggal karena kami percaya hanya dengan gangguan seperti itu tidak akan menghalangi kreativitas kami untuk berkembang lebih lagi. Seolah gangguan-gangguan kecil yang terjadi sudah menjadi pelengkap di hari-hari kami ketika sedang asik bekerja. Banyak orang bilang bakalan lari, semisal ada sesuatu yang janggal terjadi di dekatnya. Tetapi nggak berlaku bagi teman-teman aneh. Mas Andiko, Pondro, Yoga, dan kawan-kawan, kebetulan mereka bekerja di satu ruangan waktu itu. Penunggu di ruangan ini terkenal usil biarpun jarang menampakkan dirinya. Hal yang biasa saat masing-masing individu sedang sibuk di hadapan komputernya dan benda-benda mulai bergerak dengan sendirinya. Malah biasanya mereka saling bertegur sapa satu sama lain. Hahaha, lihat nih gerak sendiri. Kayaknya ada yang mau bantuin kerja nih. Pernah juga printer di ruangan itu ngeprint sendiri. Padahal nggak ada yang lagi ngeprint atau masuk ke printer kue-kue dan lagi yang diprint itu bukan tentang kerjaan banget. Aneh lupa apa, tapi cuma kayak historical picture, nggak penting gitu. Aneh baru sadar sekarang, apakah ini clue dari mereka atau untuk mengungkap bangunan ini? Gangguan kayak gitu udah jadi makanan sehari-hari. Soalnya ya mau gimana lagi, kalau kita takut kerjaan gak bakalan kelar. Bahkan waktu kita lagi ngadain rapat divisi, mouse yang ada di komputer bisa gerak nih dan ngeklik sendiri, dan semua orang ngeliat loh. Cuma puncaknya yang paling top dari ruangan ini waktu kita lagi tidur bareng. Kebiasaan anak-anak kalau tidur gak pernah di satu tempat, mana yang rame itulah yang ditidurin. Pernah kita ngerasain hawa panas dan bau rambut kebakar. Sekilas tentang mitos bau rambut. Jadi bau rambut ini udah jadi semacam clue atau petunjuk buat kita. Waktu pertama kali nyium, memang kita ngiranya aneh. Apa ada rambut anak-anak yang lagi kena rokok atau apa ya? Tapi seiring berjalannya waktu, bau ini sering muncul dan spotnya berpindah-pindah. Setiap kecium bau ini, niscaya si pemilik rambut yang kebakar ini akan memunculkan dirinya. Ada yang percaya kalau bau kebakar ini akibat si penunggu berada di bacaan doa-doa. Terus ada bagian dari dia yang ikutan kebakar karena gak kuat, terus ngungsi ke tempat orang-orang yang malas berdoa. Sebagian lagi juga percaya kalau bau ini udah jadi ciri khas dari makhluk tersebut. Kalau emang dia lagi kesiksa karena doa tapi eksistensinya di kantor kami sempat lama juga. Back to tidur di ruangan tadi. Hawa panas dan bau ini semakin menyengat. Padahal ruangan ini selalu jadi favorit untuk nongkrong karena adem, banyak kipas anginnya. Ngerokok pun harus di luar ruangan. Yang terpanas itu ruangan divisi aneh yang deket gudang itu. Emang karena auranya negatif. Dan waktu itu tim tidur malamnya juga gak begitu banyak. Cuma ada 8 orang. Jadi gak begitu empet-empetan tidurnya. Tapi kondisi ini malah bertambah parah dan hawa makin panas, bau makin menyengat. Kita lihat sekeliling juga gak ada yang aneh. Di luar sana masih ada Winandra yang lagi ngerjain kerjaannya bareng beberapa anak. Makin gak betah aja kan dengan hawa kayak gitu. Kita pun memaksakan tidur sambil ngangkat baju biar siliran sedikit. Sampai pada sekitar jam 2:30 gitu,
Temen aneh yang namanya Mas Andiko ini bangun. Bukan kenapa-kenapa, karena dia kebangun gara-gara suaranya Winandra yang emang khas kenceng gitu. Sambil ngedumel dia masang posisi tidur lagi. Tapi believe it or not, waktu dia mau tidur, dia ngeliat sesuatu di atas meja. Ada cewek baju putih yang sering nongol di dekat kamar mandi depan itu, lagi duduk nunduk sambil ngayun-ngayunin kakinya. Kalau ente pernah lihat penampakan hantu baju merah di YouTube, kira-kira kayak begitulah posisinya. Si cewek tadi cuma ngayun-ngayunin kakinya. Tangannya mainin lembaran kertas yang suaranya bikin ngeganggu banget. Untungnya Mas Andiko ini nggak ngebangunin kita-kita. Dia langsung tidur tengkurep, maksain buat tidur lagi. Kalau pakai acara ngebangunin gitu, kan berabe. Aneh sendiri udah bisa hat-trick ngeliat si Mbak tadi. Oh ya, sedikit tambahan, ngerespon komentar Kaskusker yang bilang mungkin si Mbak ini ngefans sama TS. Ya emang mungkin dia suka, tapi bukan sama Aneh, tapi salah satu temen Aneh. Ntar deh Aneh ceritain di lain part. Intinya Aneh bersyukur banget gak dikasih lihat malam itu, gak bisa tidur sampai pagi, hehehe. Kebiasaan di kantor Aneh ini sebenarnya bagus, karena banyak orang udah bangun di pagi hari buat sholat subuh. Lupakan penghuni di ruangan tadi, masih yang bangun baru 2 orang, yang lain pada molor semuanya. Beberapa orang yang sudah sholat biasanya udah gak tidur lagi, nyantai internetan sambil nunggu pagi buat pergi sarapan atau berangkat kuliah. Mas Andiko yang kebetulan udah bangun, terus dia ngeloyor ke ruangan Mas Rudi buat cerita tentang pengalaman semalamnya. Waktu di ruangan Mas Rudi ada yang namanya Mas Hafiz, juga yang kebetulan satu ruangan ikutan ketawa ngedenger ceritanya Mas Andiko. Mas Rudi yang berpikir ada sesuatu yang janggal langsung pergi ke musola buat baca doa-doa. Dan tiba-tiba duar! Suara gebrakan yang menggelegar ini membangunkan seisi kantor. Menurut pengakuan Mas Andiko yang ikutan doa tadi, katanya waktu suara gebrakan tadi, si Mbak yang dilihatnya semalam itu ngegebrak pintu kaca sambil nongolin mukanya di kaca, melotot ke arah Mas Rudi. Dengar suara sekencang itu, sontak Aneh sama teman-teman langsung bangun dan lari ke sumber suara. Takutnya ada apa-apa. Pertama yang kita lihat cuma Mas Andiko dengan mukanya yang sedikit takut. Kita udah bisa nebak kalau ada seseorang yang lagi sama Mas Rudi. Berarti dia habis diusilin yang kelasnya agak menengah, alias penampakan langsung. Tapi di samping Mas Andiko, Mas Rudi tadi tampak bingung nyari HP di sakunya dan sibuk ngetik sesuatu cepet banget. Ternyata Mas Rudi ini lagi ngechat Facebook Mas Hafiz yang ditinggal di ruangannya tadi. Intinya gini, "Fiz, kamu di sana sekarang baca-baca doa surat bla 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 bla." Lah, kenapa Ruth? Tadi kan aku udah sholat. Pokoknya kamu baca dan jangan lihat belakang. Wah, jangan nakut-nakutin gitu Ruth. Oke, aku baca. Di belakangmu sekarang, setiap kamu gak percaya, pas di belakang kepalamu ada makhluk halus, dia yang lagi melototin marah kamu. Terserah kamu percaya atau enggak, bisa lihat atau enggak. Kalau kamu sampai noleh ke belakang, aku gak berani jamin sama apa yang kamu lihat nanti. Begitu juga kalian yang ngedenger ini. Blar! Mungkin karena tadi Mas Hafiz gak percaya sama cerita Mas Andiko, sekarang tiba giliran dia buat dikasih lihat.